Bagian 3. Kehidupan berjalan seperti biasa, hanya aku yang mungkin berubah. Borderage Button Shock di Wonokromo sana rasanya terus juga memanggil-manggil setiap hari, setiap jam. Apa aku terkena guna-guna? Banyak gadis Eropa, Totok dan Indo yang aku kenal. Mengapa analis juga yang terbayang? Dan mengapa suara Nyai tak mau pergi dari kuping batinku? Mingke, Sinyu Mingke, kapan kau datang? Pikiranku kacau, setiap pagi aku berangkat ke sekolah membawa Mai Mare. Aku gandeng gadis kecil itu sampai ke sekolah lahannya di ELS Simpang. Kemudian aku berjalan kaki sendirian menuju ke sekolahanku di Jalan HBS. Setiap kusir kereta di hadapanku kuperhatikan, jangan-jangan darsamlah dia. Dan bila kereta hendak melewati aku dari belakang, kuperlukan menengok. Seakan aku mempunyai kepentingan dengan semua kereta yang lewat. Juga di dalam kelas analis terus-menerus muncul. Dan lagi-lagi suara Nyai, kapan kau datang? Dia telah berdandan untukmu, kapan kau datang? Robert Surkov tak pernah mengganggu aku dengan persoalan Wonokromo. Ia selalu menghindari aku. Ia enggan melunasi janjinya untuk menghormati aku bila aku berhasil. Dan aku sendiri merasa seperti sedang hidup dalam selubung kelabu. Semua tidak jelas dan perasaan tidak menentu. Semua teman sekolahku, Eropa, Toto ataupun Indo, laki dan perempuan, rasanya sudah berubah semua. Dan mereka pun melihat perubahan pada diriku. Ya, aku telah kehilangan kelincahan dan keramahanku. Pulang dari sekolah, aku langsung memasuki bengkel Jean Marie. Kulihat para tukang baru memulai kerja sore. Jean sendiri seperti biasa sedang tenggelam dalam lukisan, sketsa atau rancangan yang sedang disiapkan. Hari ini aku tiada pulang dulu ke pemondokan, juga tidak pergi ke pelabuhan, juga tidak ke kantor koran lelang untuk membuat teks iklan. Menulis sesuatu untuk koran umum pun aku tiada bernafsu, juga tak timbul niat pergi ke rumah para kenalan untuk menawar-nawarkan perabot atau mencari order lukisan potret. Tidak. Tak ada hasrat padaku untuk mengerjakan sesuatu. Maunya badan ini bergolek-golek dirancang dengan mengenangkan analis. Hanya analis darah kebocah-bocahan itu. Di rumah, Mevrouw telinga tak jemu-jemu minta diceritai tentang kunjunganku ke Borderage Button Shock, untuk kemudian memperdengarkan ejekannya yang kasar dan itu-itu juga. Tuan muda, tentu tuan muda menghendaki anaknya, tapi ibunya juga yang lebih bernafsu. Semua orang memang memuji-muji kecantikan anaknya. Tak ada yang berani datang ke sana. Beruntung benar tuan muda ini. Tapi ingat-ingat, salah-salah tuan muda diterkam oleh si Nyai. Bukan hanya Mevrouw telinga atau aku, rasanya siapapun tahu begitulah tingkat susila keluarga Nyai-Nyai. Rendah, jorok, tanpa kebudayaan, perhatiannya hanya pada soal-soal birahi semata. Mereka hanya keluarga pelacur, manusia tanpa pribadi, dikodratkan akan tenggelam dalam ketiadaan tanpa bekas. Tapi Nyai Ontosoroh ini, dapatkah dia dikenakan pada anggapan umum ini? Justru itu yang membuat aku bimbang. Tidak bisa. Atau aku seorang yang memang kurang periksa? Boleh jadi memang aku seorang yang tak mau tahu. Semua lapisan kehidupan menghukum keluarga Nyai-Nyai, juga semua bangsa, pribumi, Eropa, Tionghoa, Arab. Masakan aku seorang akan bilang tidak? Perintahnya padaku untuk mencium analis, kan itu juga pertanda rendahnya tingkat susila. Mungkin, namun ejekan Mevrouw telinga terasa menyinggung dalam hatiku. Tentu, mungkin karena aku punya impian yang bukan-bukan. Dalam beberapa hari ini telah aku coba yakinkan diriku. Apa yang terjadi antara diriku dengan Alis hanyalah suatu kejadian umum dalam kehidupan muda-mudi. Terjadi dalam keluarga apapun, raja, pedagang, pemimpin agama, petani, bekerja, bahkan juga di kahyangan para dewa. Benar, tapi ada telunjuk gaib yang menuding. Soalnya kaulah yang berusaha membenarkan impianmu sendiri. Begitulah sore itu aku terpaksa bertanya pada Jean Marie. Suatu percakapan bersungguh-sungguh dengannya belum bisa diharapkan. Sekalipun bahasa Melayunya semakin hari semakin baik juga, dia tak tahu Belanda. Itu sulitnya. Bahasa Melayunya terbatas. Bahasa Prancisku sangat payah. Ia setengah mati menolak belajar Belanda. Sekalipun lebih 4 tahun jadi serdadu kompeni berperang di Aceh, bahasa Belanda yang diketahuinya terbatas pada aba-aba militer. Tapi dia sahabatku yang lebih tua, kompanyon dalam berusaha. Sudah sepatutnya aku bertanya padanya. Para tukang di bengkel sedang merampungkan perabot kamar yang dipesan dengan nama Ahjong. Mungkin yang punya rumah pelesiran tetangganya Ontosoroh. Hanya karena pesanan itu bergaya Eropa, orang Tionghoa tidak memesan pada sebangsanya sendiri. Ku terima order itu melalui orang lain. Xiang sedang memainkan pensil membuat sketsa untuk lukisan yang akan datang. Aku hendak mengganggumu, Shan.
kataku dan duduk di kursi pada meja gambarnya. Ia mengangkat muka memandangi aku. Tahu kau artinya sihir? Ia menggeleng. Guna-guna? Tanyaku. Tahu, sejauh pernah ku dengar orang-orang Zanggi biasa lakukan itu, kata orang. Itu pun kalau pendengaranku benar. Mulai kuceritakan padanya tentang keadaanku yang serba tersihir, juga pendapat umum tentang keluarganya Nyai pada umumnya dan keluarganya Ontosoro khususnya. Ia letakkan pensilnya di atas kertas gambar, menatap aku, mencoba menangkap dan memahami setiap kataku, kemudian tenang dan campur aduk dalam beberapa bahasa. Kau dalam kesulitan, Mingke, kau jatuh cinta. Tidak, Shan, tak perlu aku jatuh cinta, tak pernah aku jatuh cinta. Memang darah itu sangat menarik, menawan, tapi jatuh cinta aku tidak. Aku mengerti kau dalam kesulitan, itu parahnya kalau orang tak dapat dikatakan jatuh cinta. Dengar, Mingke, darah mudamu ingin memiliki dia untuk dirimu sendiri dan kau takut pada pendapat umum. Lambat-lambat ia tertawa. Pendapat umum perlu dan harus diindahkan, dihormati. Kalau benar, kalau salah, mengapa dihormati dan diindahkan? Kau terpelajar, Mingke. Seorang terpelajar harus juga belajar berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Itulah memang arti terpelajar itu. Datanglah kau padanya barang 2-3 kali lagi, nanti kau akan dapat lebih mengetahui benar tidaknya pendapat umum itu. Jadi kau anjurkan aku datang lagi ke sana? Aku anjurkan kau menguji benar tidaknya pendapat umum itu. Ikut dengan pendapat umum yang salah juga salah. Kau akan ikut mengadili satu keluarga yang mungkin lebih baik daripada hakimnya sendiri. Shan, kau memang sahabatku. Aku kira kau akan adili aku. Tak pernah aku mengadili tanpa tahu duduk perkara. Shan, aku diminta tinggal di sana. Datanglah ke sana, hanya jangan lupa kau pada pelajaranmu. Kau tak begitu perlu mencari order baru. Lihat, masih ada 5 potret yang harus diselesaikan. Dan ini, ia menepuk kertas sketsa. Aku hendak melukis sesuatu yang sudah lama aku inginkan. Aku tarik kertas sketsa di hadapannya. Gambar itu membuat aku lupa pada persoalanku. Seorang serdadu kompeni nampak dari topi bambu dan pedangnya sedang menginjakkan kaki pada perut seorang pejuang Aceh. Serdadu itu menyorongkan bayonet pada dada kurbannya, dan bayonet itu menekan baju hitam kurbannya, dan dari balik baju itu muncul buah dada seorang wanita muda. Mata wanita itu membeliak, rambutnya jatuh terjurai di atas luruhan daun bambu. Tangan sebelah kiri mencoba merontak untuk bangun, tangan kanan membawa parang yang tak berdaya. Di atas mereka berdua memayungi rumpun bambu yang nampak meliuk diterjang angin kencang. Di seluruh alam ini seakan hanya mereka berdua saja yang hidup, yang hendak membunuh dan yang hendak dibunuh. Kejam sekali, Shan. Ya, ia mendehem, kemudian menghisap rokoknya. Kau suka bicara tentang keindahan, Shan. Di mana keindahan suatu kekejaman, Shan? Tidak sederhana keterangannya, Mingke. Gambar ini bersifat sangat pribadi, bukan untuk umum. Keindahannya ada di dalam kenang-kenangan. Jadi kalau serdadu itu, Shan, kau sendiri? Aku sendiri, Mingke. Ia mengangkat muka. Telah kau lakukan kebiadaban ini? Ia menggeleng. Kau pembunuh wanita muda ini? Ia menggeleng lagi. Jadi kau lepaskan dia? Ia mengangguk. Dia akan berterima kasih padamu. Tidak, Mingke, dia yang minta dibunuh. Gadis Aceh kelahiran pantai ini, dia malu telah terjamah oleh kafir. Tapi kau tak bunuh dia? Tidak, Mingke, tidak. Jawabnya lesu dan seakan tidak ditujukan padaku, tapi pada masa lalunya sendiri yang telah jauh tak terjangkau lagi. Di mana perempuan itu sekarang? Tanyaku mendesak. Mati, Mingke, jawabnya berduka cita. Jadi kau sudah membunuhnya? Seorang wanita muda tidak berdaya. Tidak, bukan aku. Adiknya lelaki menyusup ke dalam tangsi, menikamnya dengan rencong dari samping. Dia mati seketika, rencong itu beracun. Pembunuh itu sendiri terbunuh di bawah pekikan sendiri. Mampus kafir, pengikut kafir. Mengapa adiknya menikamnya? Sudah lama sama sekali aku pada kesulitanku pribadi. Adiknya tetap berjuang untuk negerinya, untuk kepercayaannya. Kakaknya ini tidak setelah dia menyerah. Dia mati tanpa saksi, Mingke. Waktu itu anaknya sedang diajak jalan-jalan oleh tetangga. Suaminya sedang pergi bertugas. Jadi perempuan ini kemudian hidup dalam tangsi kompeni, jadi tawanan sampai beranak. Tadinya jadi tawanan, kemudian tidak, jawabnya cepat. Jadi dia lantas kawin dengan seseorang? Tidak, dia tidak kawin. Dan anak yang diajak jalan-jalan oleh tetangga itu dari mana asalnya? Anak itu bayi yang diberikannya padaku, anakku sendiri, Mingke. Shan, ya Mingke, jangan sampaikan pada Mai cerita ini. Mendadak saja aku jadi perasa. Aku lari mencari Mai yang sedang tidur dengan aman di atas ambin kayu tanpa spray. Aku angkat dia dan kuciumi. Ia terkejut membelalak melihat padaku. Ia tak berkata sesuatu pun.
Mai, seruku sentimental. Aku gendong dia keluar mendapatkan Shen. Mari kembali. Shen, inilah anakmu, inilah bayi itu Shen. Kau tidak bohongi aku Shen, kau bohongi aku kan? Orang Perancis yang sedang bertompang dagu itu memandang jauh keluar rumah. Ia tak mau mengulangi ceritanya, ia tak mau menjawab. Betapa mengibarkan nasib gadis kecil ini, juga ibunya, lebih-lebih sahabatku Shan Marie sendiri. Di negeri asing tanpa hari depan, kehilangan sebelah kaki pula. Ia sering bercerita sangat mencintai istrinya dan anak ini adalah anak tunggal. Kini tanpa ibu untuk selama-lama, hanya punya seorang ayah berkaki satu. Itu sebabnya kau anjurkan aku datang lagi ke Wonokromo, tanyaku. Cinta itu indah Mingke, terlalu indah, yang bisa didapatkan dalam hidup manusia yang pendek ini, katanya. Murung dan diambilnya Mai dari gendonganku, kemudian di bangkunya. Gadis itu menciumi pipi ayahnya yang tiada bercukur, dan Shan meneruskan bicaranya dalam Perancis pada anaknya. Kau terlalu lama tidur, Mai. Akan jalan-jalan kita papa, tanya Mai dalam Perancis. Ya, mandilah dulu. Mai berlonjak-lonjakan riang pergi mendapatkan pengasuhnya. Kupandangi si gadis kecil yang tak pernah mengenal ibunya itu. Cinta itu indah Mingke, juga kebinasaan yang mungkin membuntutinya. Orang harus berani menghadapi akibatnya. Tentang diriku Shan, belum tentu aku mencintai gadis monokromo itu. Bagaimana kau tahu kau mencintai ibu Mai? Barangkali kau tidak atau belum mencintai gadis itu. Bukan aku yang menentukan. Lagi pula tak ada cinta muncul mendadak, karena dia adalah anak kebudayaan, bukan batu dari langit. Setidak-tidaknya bukan aku yang menentukan, yang menjalani sendiri. Kau harus uji dirimu, hatimu sendiri. Boleh jadi gadis itu suka padamu. Ibunya jelas sayang padamu sejauh sudah kau ceritakan. Sudah sayang pada perkenalan pertama. Aku tak percaya pada guna-guna. Barangkali memang ada, tapi aku tak perlu mempercayainya. Karena itu hanya bisa berlaku dalam kehidupan yang masih terlalu sederhana tingkat peradabannya. Apalagi kau sudah bilang, Nyai melakukan segala pekerjaan kantor. Orang begitu tidak akan bermain guna-guna, dia akan lebih percaya pada kekuatan pribadi. Hanya orang tidak berpribadi bermain sihir, bermain dukun. Nyai itu tahu apa yang diperlukannya, barangkali dia mengenal kesunyian hidup anaknya. Ceritai aku tentang Ibu Mai, kataku mengelak. Tentu luar biasa, dari seorang yang hendak kau bunuh jadi seorang yang kau cintai. Ayo Shan, lain kali sajalah, hatiku belum lagi bersuasana cerita. Coba lihat sketsa ini saja, bagaimana pendapatmu? Aku tak tahu soal-soal beginian Shan. Kau pemuda terpelajar, sepatutnya mulai belajar mengerti. Hatiku belum lagi bersuasana untuk belajar mengerti Shan. Baiklah, kau mau mengajak jalan-jalan Maisuri ini kan? Kau tak pernah membawanya, tuduhku menyesali. Dia ingin berjalan-jalan denganmu. Belum bisa Mingke, kasihan dia. Orang akan menonton kami berdua. Pada suatu kali dia akan dengar mereka bilang, lihat Belanda buntung pincang dengan anaknya itu. Jangan Mingke, jiwa semuda itu jangan dilukai dengan penderitaan tak perlu. Sekalipun cacat ayahnya sendiri, dia hendaknya tetap mencintai aku dan memandang aku sebagai ayahnya yang mencintainya tanpa melalui suara dan pandang orang lain. Tak pernah ia bicara sepanjang itu, juga tak pernah semurung itu. Apa sebenarnya sedang terjadi dalam dirinya? Boleh jadi ia rindu pada masa lalu yang telah hilang, tak tergapai lagi, atau pada negeri di mana ia pernah dilahirkan, dibesarkan, dan untuk pertama kali melihat matahari, tapi tak berani pulang karena cacat, punya anak kelahiran negeri lain, atau merindukan satu karya yang akan membuat negerinya menyambutnya dengan segala kebesaran sebagai pelukis. Kau tak pernah setuju dengan perasaan kasihan, Shan, aku menegur. Kau benar Mingke, pernah ku ceritai kau, kasihan hanya perasaan orang berkemauan baik yang tidak mampu berbuat. Kasihan hanya satu kemewahan atau satu kelemahan. Yang terpuji memang dia yang mampu melakukan kemauan baiknya. Aku tak punya kemampuan Mingke. Makin lama ku renungkan, kata itu sangat indah terasa di India ini, tidak di Eropa. Nada suaranya semakin murung juga. Itu bukan pribadi seorang Shen Marie, tegurku. Aku khawatir kau mulai menjadi bukan dirimu sendiri lagi, Shen. Terima kasih atas perhatianmu, Mingke. Aku lihat kau semakin hari semakin cerdas. Terima kasih, Shan. Aku harap kau jangan semurung itu. Kau masih punya sahabat, aku. Mai datang, mengetahui ayahnya tak ikut berjalan-jalan, sekaligus air mukanya berubah. Pergilah Mai dengan Om Mingke. Sayang, masih ada pekerjaan harus diselesaikan. Jangan memberengut begitu manis. Aku gandeng gadis kecil peranakan Perancis Aceh ini meninggalkan rumah. Papa tak pernah mau jalan-jalan denganku, gadis itu mengadu dalam Belanda. Dia tak percaya aku kuat menuntunnya Om. Aku mampu menjaganya jangan sampai jatuh.
Tentu saja kau kuat, Mai. Papamu memang lagi banyak kerja hari ini. Lain kali tentu dia mau kau ajak. Ia aku bawa ke tanah lapang Koblen dan mulai lupa pada kekecewaannya. Kami duduk di rumputan menonton orang-orang beradu layang-layang. Ia mulai bercericau dalam Jawa bercampur Belanda. Kadang juga Perancis. Tak kuperhatikan apa yang dicericaukannya, hanya aku iakan. Pikiranku sendiri sedang kacau diserbu berbagai hal. Keluarga Melema, keluarga Marai, sikap teman-teman sekolah yang berubah terhadapku, dan aku sendiri yang juga jadi berubah. Beberapa layang-layang putus mengimbak-imbak di angkasa tanpa tujuan. Mai menarik tanganku menuding pada segumpal mendung yang muncul di ufuk. Kau mencintai papamu, Mai? Ia pandangi aku dengan mata terheran-heran. Pada wajahnya nampak olehku Sean Marie, tak ada aku dapatkan sedikit pun garis-garis dari wanita muda yang menjelempah di bawah rumputan bambu dalam ancaman bayonet itu. Wajah ini mungkin wajah Sean sendiri semacam kecil, dan Marais kecil ini sama sekali belum lagi tahu siapa ayahnya sebenarnya. Sean, katanya sendiri, pernah belajar di Sorbonne. Ia tak pernah bercerita dari jurusan apa atau sampai tingkat berapa. Mendengarkan suara hati sendiri, ia tinggalkan kuliah dan mencurahkan kekuatan sepenuhnya pada seni lukis. Ia mengakui belum pernah berhasil. Kemudian ia tinggal di Quartier Latin di Paris, menjajakan lukisan-lukisannya di pinggir jalan. Karya-karyanya selalu laku, tapi tak pernah menarik perhatian masyarakat dan dunia kritik Paris. Sambil menjajakan lukisan, ia mengukir juga di pinggir jalan. Itu 5 tahun telah berlalu, ia tak juga mendapat kemajuan. Ia bosan pada lingkungannya, pada gerombolan penonton yang melihat ia membuat patung Afrika atau mengukir pada Paris, pada masyarakatnya sendiri, pada Eropa. Ia rindukan sesuatu yang baru, yang bisa mengisi kegersangan hidup. Ditinggalkannya Eropa, pergi ke Maruku, Libya, Aljazair, dan Mesir. Ia tak juga menemukan sesuatu yang dicarinya, dan tidak diketahuinya itu. Tidak pernah merasa puas, tetap gelisah resah. Ia tetap tak dapat menciptakan lukisan sebagaimana ia impikan. Ia tinggalkan Afrika, sampai di India uangnya tumpas. Jalan satu-satunya untuk menyelamatkan hidup adalah masuk company. Ia masuk, mendapat latihan beberapa bulan dan berangkat ke medan perang di Aceh. Juga dalam kesatuannya ia tetap hidup dalam dirinya sendiri. Hampir-hampir tak punya kontak dengan siapapun kecuali melalui komando dalam bahasa Belanda, dan ia segan mempelajari bahasa itu. Mai Marie tidak tahu atau belum tahu semua itu. Aku akan melukis sambil jadi serdadu. Sean Marie bertekad. Pribumi India sangat sederhana. Takkan ada perang yang bakal mereka menangkan. Apa arti parang dan tombak di hadapan senapan dan meriam, pikirnya. Ia dikirimkan ke Aceh sebagai spandri. Serdadu kelas 1. Komandan regunya, Kopral Bastian Telinga, seorang Indo-Eropa. Sekiranya ia bukan totok, tak bisa tidak ia akan tinggal jadi serdadu kelas 2. Mulailah ia hidup di antara serdadu-serdadu Eropa totok seperti dirinya sendiri yang juga tak tahu Belanda. Orang Swiss, Jerman, Swedia, Belgia, Rusia, Hongaria, Romania, Portugis, Spanyol, Italia, hampir semua bangsa Eropa, semua sampah buangan dari kehidupan negeri masing-masing. Mereka adalah orang-orang putus asa atau bandit-bandit pelarian, atau orang yang lari dari tagihan hutang, atau bangkrut karena perjudian dan spekulasi. Semua saja petualang, dan tak ada di antara mereka di bawah spandri. Serdadu kelas 2 hanya pangkat untuk Indo dan pribumi, dan umumnya orang-orang Jawa dari Purworejo. Mengapa pada umumnya pribumi dari Purworejo? Sekali waktu aku pernah bertanya, mereka itu, jawabnya, orang-orang yang tenang. Company memilih mereka untuk menghadapi bangsa Aceh yang bukan saja pandai menggertak, juga ulet dan keras seperti baja. Bangsa perbuatan, orang-orang berangsangan, terutama dari daerah Kapur, yang tangguh pada awalnya saja akan tumpas di Aceh. Pengalaman di Aceh membuat ia mengakui prasangkanya tentang kemauan perang pribumi ternyata keliru. Kemampuan mereka tinggi, hanya peralatannya rendah. Kemampuan berorganisasi juga tinggi. Sebaliknya, ia juga mengakui kehebatan Belanda dalam memilih tenaga perang. Prasangkaku sekali waktu ia bercerita bahwa parang dan tombak dan ranjau Aceh takkan mampu menghadapi senapan dan meriam, juga keliru. Orang Aceh punya cara berperang khusus. Dengan alamnya, dengan kemampuannya, dengan kepercayaannya, telah banyak kekuatan company dihancurkan. Aku heran melihat kenyataan ini, tambahnya lagi. Mereka membela apa yang mereka anggap jadi haknya, tanpa mengindahkan maut. Semua orang, sampai pun kanak-kanak, mereka kalah tapi tetap melawan.
melawan Mingke dengan segala kemampuan dan ketakmampuan. Waktu aku bertugas di sana pada lain kali, ia bercerita dengan bahasa yang campur aduk itu. Pertahanan orang Aceh sudah terdesak jauh ke pedalaman dan selatan. Di daerah Takengon, seorang panglima Aceh, Cut Ali, sudah kehilangan banyak kekuatan dan daerah, namun tetap dapat mempertahankan ketinggian semangat pasukannya. Suatu rahasia yang tak dapat aku pecahkan. Mereka tetap bertempur, bukan hanya melawan kompeni, juga melawan kehancurannya sendiri. Hubungan lalu lintas kompeni selalu jadi sasaran empuk. Jembatan, jalanan, kawan telegraf, kereta api dan relnya, peracunan air minum, serangan dadakan, ranjau bambu, penyergapan, penikaman tak terduga, pengemukan dalam tangsi. Para jenderal Belanda hampir-hampir tak sanggup meneruskan operasi penumpasan. Yang tertumpas selalu kanak-kanak, kakek nenek, orang sakit, wanita bunting, dan orang-orang tak berdaya itu. Mingke justru merasa beruntung bila dibunuh kompeni. Sasus dari atas mengatakan memang kurban di antara serdadu Eropa tak pernah mencapai 3.000 orang seperti dalam Perang Jawa. Tapi ketegangan syaraf menguasai seluruh pasukan kompeni di setiap jengkal tanah yang diinjaknya. Dan Sean Murray mulai belajar mengagumi dan mencintai bangsa pribumi yang gagah perwira ini, berwatak dan pribadi kuat ini. 27 tahun mereka sudah berperang berhadapan dengan senjata paling ampuh pada zamannya, hasil ilmu pengetahuan dan pengalaman seluruh peradaban Eropa. Cinta itu indah Mingke, terlalu indah katanya. Ia masih juga belum bercerita bagaimana ia dapat mengubah wanita musuhnya jadi wanita yang dicintai dan boleh jadi mencintainya juga. Jadi wanita yang memberinya seorang anak kesayangan. Mai sekarang duduk bercerita di pangkuanku. Aku belai rambutnya. Berapa bulan ibumu sempat memberimu air dada padamu, anak manis? Kau tak pernah melihat pasang mata ibumu, wanita Aceh kelahiran pantai itu. Kau tak akan pernah bisa berbakti padanya. Kau semudah ini, Mai, telah kehilangan sesuatu yang tak mungkin akan tergantikan oleh apa dan siapapun. Lihat sana itu, Om, serunya dalam Belanda. Di atas mendung mendatang itu, masa layang-layang seperti kepiting. Memang tidak cocok kalau kepiting terbang di langit. Mendung semakin tebal, Mai. Mari pulang. Sean Murray masih mencangkungi meja kamar. Ia angkat pandang waktu kami masuk. Mai segera menghampiri ayahnya dan bercericau tentang layang-layang kepiting di atas mendung. Sean mengangguk memperhatikan dan aku mondar-mandir melihat-lihat lukisan jadi yang besok atau lusa harus kuantar. Sean takkan mungkin mampu melayani kebawelan mereka. Ada saja perubahan yang mereka kehendaki agar lukisan lebih sesuai dengan anggapan mereka sendiri. Dan itulah pekerjaanku, pekerjaan berat tentu, meyakinkan mereka. Pelukisnya adalah pelukis besar Perancis. Cukup jadi jaminan akan keabadiannya, lebih abadi dari pemesannya sendiri. Kalau diubah lagi, keabadiannya akan rusak dan akan jadi potret kimia biasa. Kebawelan paling gigih selamanya datang dari pemesan wanita. Beruntung aku banyak mendengar keterangan dari Sean sendiri. Wanita lebih suka mengabdi pada kekinian dan gentar pada ketuaan. Mereka dicengkam oleh impian tentang kemudaan yang rapuh itu dan hendak bergayutan abadi pada kemudaan impian itu. Umur sungguh aniaya bagi wanita. Maka juga setiap kebawelan wanita harus dilawan dengan kebawelan lain. Lukisan ini adalah warisan terbaik untuk anak-anak Mevrouw, bukan semata-mata untuk Mevrouw. Beruntung semua pemesan wanita itu bukan dari golongan mandul. Biasanya kebawelanku menang, kalau toh kalah juga terpaksa aku mengancam. Baik, kalau Mevrouw tak suka, lukisan ini akan kutebus sendiri, akan kupasang di rumahku sendiri. Biasanya ancaman demikian menimbulkan rasa ingin tahu. Orang segera bertanya, untuk apa? Dan ku jawab, kalau sudah jadi milikku, aku apakan juga tak akan ada halangan. Diapakan misalnya? Ya, memang bisa aku beri berkumis, tapi tak pernah aku nyatakan demikian. Pendeknya sampai sekarang aku tak pernah kalah dalam kebawelan, apalagi setelah tahu kebawelan banyak kali dianggap wanita sebagai ukuran kelihayan. Sudah sore, Shane, aku pulang. Terima kasih Mingke atas segala dan semua kebaikanmu. Ia lambaikan tangan meminta aku mendekat. Bagaimana sekolahmu? Buat kepentingan Mai dan aku, kau tak pernah sempat belajar di rumah. Aku khawatir. Beres, Shan. Ujian selalu aku lalui dengan selamat. Menyeberangi pagar hidup di samping rumah sampailah aku di pelataran pemondokan. Darsam sudah lama menunggu aku dengan sepucuk surat. Tuan muda, ia memberi tabik, kemudian bicara Jawa. Nyai menunggu jawaban. Darsam menunggu Tuan muda. Surat itu memberitahukan keluarga Wonokromo menantikan kedatanganku. Analis sekarang jadi pelamun, tak suka makan, pekerjaannya banyak terbengkalai dan salah. Sinyo Mingke alangkah akan berterima kasih seorang ibu yang banyak pekerjaan ini kalau Sinyo sudi memperhatikan kesulitannya. Analis satu-satunya pembantuku, aku tak akan mampu kerjakan semua seorang diri. Aku khawatir sekali akan kesehatannya. Kedatangan Sinyo adalah segala-galanya bagi kami berdua. Datanglah Nyo, biarkan pun hanya sebentar, 1-2 jam pun memadai.
Namun kami mengharapkan dengan sangat agar Sinyo suka tinggal pada kami. Selanjutnya, terima kasih tak berhingga untuk perhatian dan kesudian Sinyo. Surat itu tertulis dalam Belanda yang patut dan benar. Rasanya tak mungkin ditulis oleh seorang lulusan sekolah dasar tanpa pengalaman. Entahlah, mungkin ditulis oleh orang lain, setidaknya bukan oleh Robert Mellema. Tapi apa pentingnya siapa penulisnya? Surat itu memberanikan aku mengembalikan kepribadianku. Bukan aku saja telah tergenggam oleh mereka, mereka sebaliknya pun tergenggam olehku. Genggam-genggamlah kalau tak dapat dikatakan sihir-menyihir. Seorang ibu yang bijaksana dan berwibawa seperti Nyai memang dibutuhkan oleh setiap anak, dan darah cantik tiada bandingan dibutuhkan oleh setiap pemuda. Lihat, mereka membutuhkan aku demi keselamatan keluarga dan perusahaan. Kan aku termasuk hebat juga. Aduh, sekarang ini betapa banyak alasan dapat aku bariskan untuk membenarkan diri sendiri. Baik, aku akan datang.